Shalom, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Baktera Injil Eklesia Kristus Karumbasan. Patutlah kita mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita masih bisa berkesempatan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang diambil dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Sekarang ibadah kita akan dimulai dengan doa. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Saat ku masuk ke hadirat-Mu." Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 221, tak dapat aku duga. Kepada Yesus hatiku tertarik dapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permainnya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Jikalau ku berduka, Ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Marilah kita bersyukur dalam doa di pagi ini, dan doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Riko Pangkei. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang berkata, sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Allah untuk segala kebaikan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami bersyukur itu semua untuk karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dalam tengah ibadah kami saat ini, kami berdoa untuk Gereja Kristen Bahtera Injil secara umum, mulai dari Ketua Sinode, Wakil Ketua Sinode, Sekretaris, Bendahara, bahkan semua yang terlibat dalam pengurus sinode. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kuatan, umur panjang, perlindungan pada Tuhan Allah, sehingga apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh andalkan Tuhan, dan semua apapun yang direncanakan, apapun yang semua digumuli boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk Gereja Kristen Bahtera Injil secara khusus, Jemaat Eklesia Kristus Karombasan, mulai dari gembala sidang, wakil gembala sidang, bahkan jemaat-jemaat pengurus gereja yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi komitmen, apapun yang menjadi pergumulan harapan jemaat ini. Biarkan Tuhan memberkati mulai dari anak kecil sampai kepada orang tua. Apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, rencana mereka ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biar semua dalam perlindungan dan kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan Allah. Berdoa untuk pemuda remaja Jemaat Eklesia Kristus Karombasan. Biarkan Tuhan memberkati anak-anak muda dalam masa muda mereka, apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka harapkan dalam studi mereka. Biarkan Engkau memberkati. Kesehatan, kuatan, umur panjang, perlindungan pada Tuhan alam terus menjadi bagian kami semua. Menjauhkan kami dari segala hal kami tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami di saat ini. Biarkan Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga boleh terlaksana dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Besar kasih-Nya padaku.
marilah kita memberikan persembahan. Sementara memberi kita menyanyi betapa dalam kasih setiamu. Sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu yang sudah Engkau beri di sepanjang minggu yang berjalan ini. Saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami siap memberi. Hanya inilah doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala sidang kita. Mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada
Mari berdoa untuk kebenaran firman Allah. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini, dalam persekutuan kami akan membaca dan mendengarkan penjelasan firman Allah. Kiranya firman ini akan menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mau mendengar, mau menerima dan mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami sambut kebenaran firman di pagi hari ini, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Bahtera Injil Eklesia Kristus Karombasan Manado. Namun satu hal yang harus kita syukuri di hari ini bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk beribadah memuliakan Tuhan walaupun kita ada dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan di hari ini dalam ibadah jemaat, mari kita membaca kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Mari bersama-sama kita membaca mulai ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita baca tadi dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-25, maka satu tema yang diangkat di pagi hari ini adalah tentang hidup orang yang ditebus Allah. Kitab Ibrani dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga memperkenalkan tentang siapa Kristus yang menebus dosa manusia. Pasal 4 hingga pasal yang seterusnya memberikan penjelasan dan keyakinan bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini adalah memberikan penebusan kepada setiap orang. Pasal 4 hingga pasal yang ke-10 dengan jelas menuliskan dan menjelaskan bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang paling sempurna yang diberikan bagi manusia untuk menghapus setiap kesalahan, menghapus setiap dosa manusia. Tidak ada pengorbanan yang lain selain apa yang pengorbanan yang sempurna selain apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak ada orang lain, tidak ada pribadi yang lain yang melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, memberikan penebusan kepada setiap orang, memberikan jaminan keselamatan dari penebusan itu sendiri. Tidak ada lagi korban penghapus dosa sesudah Kristus mati di kayu salib. Dalam masa perjanjian lama, ketika orang melakukan dosa, maka ada kewajiban mempersembahkan korban sembelihan melalui para imam.
supaya dosa dapat diampuni. Tetapi ketika Kristus datang dalam dunia ini, ketika Kristus mati di kayu salib, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa selanjutnya. Tidak ada lagi korban penghapus dosa selain apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Allah. Kita adalah umat yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Alkitab mencatat demikian. Oleh karena Kristus sudah menebus saya dan saudara. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah, karena kita adalah orang yang sudah ditebus dari berbagai kesalahan kita, tidak ada lagi ketakutan dalam hidup ini untuk datang menyembah Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup ini untuk datang mempersembahkan hidup hanya kepada Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dari apa yang sudah kita baca ini, saya melihat ada dua bagian yang dituliskan sebagai dorongan kepada kita semua, sebagai satu kekuatan dan ajakan bagi kita semua sebagai orang yang sudah ditebus Allah. Apa yang dituliskan dari bagian ini? Dorongan apa yang dituliskan dari Ibrani pasal 10 ini adalah, yang pertama, dorongan bagi setiap orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Allah adalah dorongan untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 mencatat bahwa setiap orang yang sudah ditebus Allah, dia harus menjaga persekutuan dengan Tuhan dengan terus menghadap Allah. Ayat yang ke-22 mencatat, marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mengapa hati yang tulus ikhlas? Karena hati kita sudah dibersihkan dari kejahatan oleh karena darah Yesus. Kita adalah orang yang sudah dibersihkan dari kejahatan, sehingga kita mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk datang menghadap Allah. Kita datang menghadap Allah dengan keyakinan dan iman yang teguh. Ayat 22 mencatat demikian. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, dorongan yang diberikan bagi kita adalah bahwa ketika kita menjaga persekutuan dengan Tuhan, maka kita mempunyai kekuatan dan kemampuan, keberanian untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, yang sudah dibersihkan dari berbagai kejahatan. Kita menghadap Allah dengan keyakinan dan iman yang teguh bahwa kita memang menyembah Allah, mempersembahkan hidup hanya kepada Allah yang sudah menebus kita dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Ayat yang ke-23 mencatat bagaimana menjaga persekutuan dengan Tuhan adalah ada ajakan, dorongan dalam bagian ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan dan janji-janji Allah bagi kita. Ada begitu banyak janji yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidup saya dan saudara. Sehingga sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita mempunyai satu pegangan dan pengharapan dalam hidup ini, bahwa Allah memang selalu menepati janjinya dalam hidup saya dan saudara. Allah memberikan janji damai sejahtera dalam hidup ini. Allah memberikan janji berkat dalam hidup ini. Allah memberikan janji penyertaan dalam hidup ini. Sehingga marilah kita tetap teguh berpegang pada semua pengharapan dan janji yang sudah diberikan oleh Allah. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita menjaga persekutuan dengan Tuhan, terus menghadap Allah, kemudian kita tetap teguh berpegang pada semua pengharapan dan janji yang diberikan oleh Allah. Dorongan yang kedua dari bagian ini adalah bahwa setiap orang yang ditebus oleh Allah menjaga persekutuan dengan jemaat.
Setiap orang yang sudah ditebus oleh Allah menjaga persekutuan dengan jemaat. Ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, dan ayat yang ke-25 menuliskan, marilah saling memperhatikan. Marilah sebagai umat yang ditebus oleh Allah, kita saling mendorong dalam kasih. Kita saling mendorong dalam semua perbuatan baik. Ayat yang ke-25 mencatat di sana bahwa jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, tetapi justru kita harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai orang yang ditebus oleh Allah, sebagai orang yang hidupnya diberikan kepada Tuhan, sebagai umat ketebusan Allah, maka kita harus menjaga persekutuan di dalam jemaat. Menjaga persekutuan dengan jemaat dengan saling memperhatikan, dengan saling mendorong dalam kasih, dengan saling mendorong untuk melakukan semua perbuatan baik. Dan menjaga persekutuan dengan jemaat, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi justru kita harus semakin giat melakukan semua ini menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan untuk bersekutu bersama. Tetapi sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah, marilah kita terus menjaga dan saling memperhatikan, saling membantu, saling mengingatkan untuk melakukan semua perbuatan baik. Dan jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Karena itu adalah bukti bahwa kita sementara menjaga persekutuan kita dengan orang percaya dalam jemaat kelompok yang terkecil. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman ini, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, Kitab Ibrani pasal 10 memberikan dorongan bagi kita bahwa kita memang harus tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, menghadap Allah dengan keyakinan, dengan hati yang sudah dibersihkan dari kejahatan. Kita menjaga persekutuan dengan Tuhan dengan tetap berpegang teguh pada semua pengharapan dan janji yang sudah diberikan oleh Allah. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita tetap menjaga persekutuan dalam jemaat. Kita tetap saling memperhatikan, kita tetap saling mendorong dalam kasih, kita tetap saling mendorong untuk melakukan semua perbuatan baik. Kita terus dekat bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang menjaga persekutuan dengan jemaat. Sebagai tanda kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Saya percaya bahwa jemaat sementara menikmati berbagai janji Allah dalam hidup. Ketika kita tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, maka semua janji yang diberikan oleh Allah menjadi satu pengharapan bagi saya dan saudara, menjadi bagian kita semua. Menjadi bagian pribadi, keluarga, dan pelayanan. Ketika kita menjaga persekutuan dengan jemaat, maka kita akan terus saling membantu, saling mendorong, bersekutu satu dengan yang lainnya sebagai wujud bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus Allah. Melalui firman ini saya percaya bahwa kita kembali dikuatkan untuk tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan dan menjaga persekutuan dalam jemaat. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena dalam persekutuan ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa sebagai orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Allah, kami memang harus tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, membawa hidup ini untuk tetap menghadap Allah. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami. Lewat firman ini kami kembali diajarkan
sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kami harus menjaga persekutuan dengan jemaat. Kami harus saling mendorong untuk melakukan semua perbuatan baik. Kami harus tetap setia bersekutu, tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan anggota jemaat. Karena kami tahu bahwa semua janji Tuhan, semua janji penyertaan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan berdoa ya Tuhan Allah, biar kiranya seluruh jemaat Eklesia Kristus Karombasan, bahkan seluruh jemaat Gereja Kristen Bahtera Injil yang tersebar dalam berbagai wilayah diberkati hari ini, diberkati dalam penyembahan ini, diberkati ketika mereka memberi diri dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan akhir dari persekutuan ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya tuntunan dari Allah Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akhiri persekutuan kami di siang hari ini. Puji Allah, pohon berkat.